Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nesya Findianeta dari kelompok 5. Di sini saya dengan teman-teman dari kelompok 5 yang lain ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang membahas tentang sistem operasi bernama Linux. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota yang lain. Yang pertama ada Gazi Altaf Ramadan, absen 8, ada Igusti Agung Febrian Nugraha, absen 11, ada Kartika Damayanti, absen 13, kemudian ada Rifki Haikal Fahrezi, absen 23, dan saya sendiri, Nesya Findianeta, absen 20. Akan ada beberapa poin utama dalam presentasi yang akan kami bahas, dimulai definisi dan kapan diluncurkannya Linux, kaitan Linux dengan sistem operasi sebelumnya, ragam versi yang dikeluarkan, fitur atau fungsi yang tersedia, sampai cara instalasi VirtualBox menggunakan software. Sebelumnya apa sih definisi dan kapan diluncurkannya Linux ini? Jadi, Linux merupakan nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer Unix. Linux merupakan salah satu contoh pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber utamanya yang terbuka. Linux berasal dari nama sang produsen yang bernama Linus Torvalds yang diperkenalkan pada tahun 1991. Sistem operasi Linux yang terbaru bisa dibenamkan dalam server, tablet PC, komputer desktop, handphone, PDA, GPS, mobil, robot, bahkan hingga pesawat buatan NASA. Kaitan Linux dengan sistem operasi sebelumnya. Pada tahun 1969, para peneliti dari HC Bell Laboratories mulai mengimplementasikan sistem operasi bernama Unix. Kemudian hasil eksperimen itu dirilis pertama kali pada 1971 menggunakan bahasa Assemble. Sebelum kemudian pada 1973 diubah menjadi bahasa C. Penggunaan bahasa tingkat tinggi pada waktu itu membuat sistem operasi Unix bisa dengan mudah digunakan di banyak platform komputer. Lalu Unix terus melambung dengan pesat. Diberikannya lintesis gratis oleh HC Bell Laboratories, akan tetapi pada 1984 Unix dijual sebagai produk berbayar karena HC memutuskan untuk memisahkan diri dari Bell Lab. Lalu pada tahun 1991 datanglah Linux dengan tujuan menggantikan Unix dan mengoptimalkan fungsi dan pengalaman pengguna. Oke, selanjutnya ada ragam versi yang dikeluarkan. Yang pertama, Debian Linux. Debian Linux dirilis pada tahun 1999 dan sangat cocok digunakan untuk komputer server maupun komputer admin. Hal ini dikarenakan sistem operasi Debian Linux memiliki kestabilan program. Selanjutnya ada Red Hat Linux. Red Hat Linux dikembangkan oleh perusahaan bernama Red Hat Linux dan merupakan OS pertama yang menggunakan sistem RPM Package Manager. Red Hat Linux merupakan OS yang memiliki keunggulan mudah dalam proses instalasinya. Yang selanjutnya ada Ubuntu. Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional ya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang ragam versi yang dikeluarkan, yaitu ada Linux Mint. OS Linux Mint menggunakan basis OS Debian dan Ubuntu. Jadi, aplikasi yang dapat berjalan pada Ubuntu secara otomatis juga dapat dijalankan pada Linux Mint. Mandriva Linux. Mandriva Linux dulu dikenal dengan Mandrake, merupakan OS yang dibuat oleh Mandriva pada tahun 1998 dengan menggunakan RPM Package Manager. Caldera Linux. Caldera Linux merupakan proyek OS Linux yang dibuat oleh sistem Caldera dan sekarang bernama SCO Group. Caldera merupakan Linux yang pertama kali menggunakan auto-detect hardware seperti plug and play pada Mac. SUSE Linux. SUSE Linux merupakan OS yang dikembangkan oleh OpenSUSE Project. SUSE Linux memiliki ciri khas yaitu stabil dan user-friendly. SUSE dikenal sebagai OS yang memiliki tampilan desain yang lebih baik dan mudah dalam pengaturannya. Fitur atau fungsi yang tersedia, multitasking.
beberapa proses dalam dijalankan pada suatu saat. Multi-user, beberapa user di mesin yang sama pada suatu saat. Multi-platform, sistem operasi Linux berjalan di banyak CPU berbeda. Multiprosesor, mendukung CSMP atau Symmetric Multiprocessing untuk Intel dan SPARC dan platform lain. Proteksi memori, mempunyai proteksi memori sehingga bug di satu program tidak menyebabkan seluruh program down. Disk access dan sistem file, mengakses data yang disimpan pada disk adalah fitur pusat dari semua sistem operasi. Kode sumber bebas, semua kode sumber yang ada tersedia termasuk kernel dan driver sehingga memudahkan pengembangan. Mendukung beragam file system, hampir semua file system dapat diimplementasikan. Customized keyboard, mendukung keyboard dari berbagai negara. Oke, pada topik terakhir kali ini kita akan memberitahu kalian cara instalasi VirtualBox. Langkah yang pertama, kita harus mendownload terlebih dahulu software VirtualBox-nya. Lalu, setelah di-download, silahkan double-klik pada VirtualBox tersebut. Kemudian akan muncul proses instalasi VirtualBox. Klik Next. Lalu akan muncul pilihan fitur, default, checklist semuanya, kemudian tunggu hingga selesai. Selesai instalasi, aplikasi VirtualBox sudah siap digunakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga apa yang kami bahas bisa membantu kalian dalam memahami materi mengenai sistem operasi Linux. Jika ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 berterima kasih untuk yang sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.